Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Kebumen dari kelas A1 dengan fasilitator Ibu Nurul Aini MPD. Perkenalkan, saya Umi Kulsum sebagai observer, Ida Rosita sebagai coach, dan satu lagi Pak Khairul Fatah sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Wida, sebelum coaching dilakukan, izinkan saya sebagai observer menanyakan beberapa hal kepada Wida. Yang pertama, rubrik penilaian apa yang hendak dilakukan nanti dalam percakapan coaching nanti? Ya, untuk rubrik penilaian coaching kali ini, Bu Umi, saya menggunakan alur Tirta, yaitu dengan memaparkan yang pertama adalah tujuannya, yang berikutnya yaitu tentang identifikasi masalah apa yang nanti dipaparkan, kemudian saya juga akan menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Itu Bu. Jadi selain itu juga saya akan menggunakan rasa. Itu Bu. Baik, Wida. Pertanyaan berikutnya ya, Wida. Kompetensinya coaching apa yang ingin dikembangkan sama Wida? Terima kasih. Jadi untuk kompetensi kali ini saya ingin menggali pertanyaan yang berbobot. Jadi dari coach itu nanti sebisa mungkin saya berusaha untuk bisa menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu. Pertanyaan selanjutnya gitu ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi nanti? Iya. Sama Wida. Jadi saya ingin tadi yang sudah saya paparkan tadi, yaitu tentang menggali kompetensi, yaitu untuk pertanyaan berbobot, sehingga nantinya saya mengharapkan coach itu bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Oke, berikutnya ya Wida, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Wida? Iya, untuk indikatornya saya berharap dengan coaching ini nanti dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya harapkan si coach ini nanti bisa menggali potensinya lebih dalam, sehingga apa yang menjadi permasalahannya nanti si coach ini bisa menemukan solusinya secara sendiri. Baik Bu Umi, izinkan saya untuk memanggil coach. Oh iya, silakan Wida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Fatah? Alhamdulillah sehat Ida. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ida sendiri? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Wah, ini saya senang sekali ini ada Pak Fatah di sini. Sama Bu Ida, saya juga senang ya. Alhamdulillah. Kemarin Bu Ida sudah membaca saya. Iya, betul sekali Pak Fatah. Alhamdulillah ada kesempatan bertemu ini Pak Fatah. Nah, ada permasalahan apa ini kira-kira Pak Fatah? Jadi begini Bu Ida, saya saat ini sedang mengalami yang namanya sebuah masalah atau ada masalah yang sedang saya hadapi saat ini, yaitu saya banyak tugas yang belum terselesaikan pada saya, sehingga banyak tugas yang menumpuk
membuat saya kepikiran terkait dengan tugas tersebut. Begitu ya Pak Kata ya. Iya, banyak tugas ya Pak Kata ya. Iya, banyak tugas. Oke, dari pertemuan ini kira-kira ini kita ada tujuannya untuk apa ini ya Pak Kata ya? Ya, tujuan daripada saya bertemu Bu Ida ini, saya ingin setidaknya saya ingin bercerita kepada Bu Ida bahwa ini masalah saya dan saya ingin mengungkapkan itu. Kemudian saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Saya berharap juga dengan saya bertemu Bu Ida kali ini saya ada solusi. Gitu. Itu ya, mudah-mudahan ya Pak Kata ya. Iya. Untuk selanjutnya ini Pak Fata, sebenarnya yang Pak Fata rasakan tadi diutarakan oleh Pak Fata itu tentang tugas-tugas ya. Betul. Iya. Bagaimana ini peraihan untuk tugasnya itu seperti apa Pak? Coba diungkapkan lebih jelas lagi. Jadi begini Bu Ida, di sekolah itu kan saya punya tugas pokok ya sebagai seorang guru, yaitu mengajar, membimbing serta menilai siswa di sekolah. Selain tugas pokok tersebut, di sekolah saya memiliki tugas tambahan yang menurut saya porsinya banyak sekali. Saya menjadi operator sekolah, kemudian saya ditugaskan menjadi bendahara BOS, kemudian saya ditugaskan menjadi pembimbing ekstrakurikuler pramuka, dan tugas-tugas lain yang di sekolah itu dibebankan kepada saya. Dan saya ingin sekali mendapatkan solusi ini. Jadi seringkali saya ketinggalan tugas atau banyak sekali tugas yang belum terselesaikan, padahal sudah masuk pada deadline yang diberikan oleh orang seperti itu. Begitu ya Pak Fata ya. Nah, dari tadi yang sudah diutarakan Pak Fata itu, apakah ada ukuran keberhasilan dari apa yang sudah diungkapkan tadi Pak Fata? Ya, tentunya dari apa yang sudah menjadi tugas saya, tentunya ukuran yang menjadi ukuran dalam tugas ini, saya merasa bahwa tugas saya itu baru dapat mencapai 7 skala dari skala 1 sampai skala 10. Padahal seharusnya skala itu bisa saya naikkan menjadi skala 9. Karena dengan tugas-tugas yang diberikan atau yang diamanatkan kepada saya itu membuat saya harus menyelesaikan tugas tersebut. Dan saat ini memang saya belum bisa menyelesaikan tugas tersebut. Harapan saya kan ketika saya diberi tugas itu ya dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk saat ini memang belum, dan saya merasa saya sangat keteteran dengan tugas yang diberikan seperti itu. Mengingat tugas dari teman-teman itu tidak sebanyak tugas yang diberikan kepada saya. Oh begitu ya. Luar biasa tugasnya begitu banyak begitu ya Pak? Tidak. Lalu apa kekuatan yang ada di dalam diri Pak Fata untuk mencapai tujuan tadi? Pak Fata menginginkan menuju ke 9 ya Pak Fata ya? Ya, kekuatan apa yang dimiliki Pak Fata ini supaya menuju ke angka tersebut Pak Fata? Tentunya dalam melaksanakan tugas ini saya yang menjadi permasalahan saya itu karena kurangnya manajemen waktu dan beban tugas yang terlalu banyak. Jadi dengan permasalahan yang saya hadapi tersebut, saya ingin yang memiliki manajemen waktu yang pas, gitu. Jadi ada waktu yang harus saya prioritaskan untuk mengerjakan tugas, atau ada tugas yang menjadi prioritas atau skala prioritas dari tugas-tugas tersebut. Dan saya targetnya itu mencapai 9 tadi ya. Iya. Kemudian dan upaya-upaya yang sudah saya lakukan, yang akan saya lakukan tentunya dengan manajemen waktu dan skala prioritas. Begitu ya. Oke, saya
tertarik sekali nih Pak Fatah. Tadi Pak Fatah mengatakan manajemen waktu gitu ya. Nah, bagaimana cara Pak Fatah memanage waktunya supaya tugas-tugas tersebut bisa terselesaikan gitu Pak Fatah? Dalam memanage waktu tentunya saya tidak ingin meninggalkan tugas pokok saya sebagai seorang guru, di mana saya ingin terus mendampingi anak-anak saya ketika saya berangkat ke sekolah. Iya. Tugas pokok saya adalah mengajar, mendidik, dan membimbing siswa ketika pada saat jam pelajaran. Betul sekali. Tentunya saya tidak ingin kegiatan belajar mengajar di kelas itu terganggu karena tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Dengan demikian saya mencoba memprioritaskan waktu setelah pulang dari sekolah. Saya mengerjakan tugas sekolah, tugas tambahan saya ketika jam istirahat ataupun jam pembelajaran selesai. Biasanya saya lakukan ketika jam 1 sampai jam 3 untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, dalam mengerjakan tugas ini Pak Fatah, adakah hambatan atau kendala yang Pak Fatah lalui di dalam mengerjakannya? Kan tugasnya banyak gitu ya. Nah, tentu tidak mungkin tidak ada hambatan gitu ya Pak Fatah ya. Silakan Pak Fatah, kemukakan kendalanya Pak Fatah atau hambatannya. Tentunya dalam mengerjakan tugas itu banyak sekali hambatannya karena pada saat mengerjakan tugas ini sudah kepikiran tugas yang berikutnya atau sudah dinantikan tugas-tugas yang lainnya. Itu yang menjadi hambatan saya. Jadi tidak bisa fokus mengerjakan satu tugas karena banyak sekali tugas itu. Kemudian saya juga ini masalah selain waktu ya tugas. Kemudian saya itu yang menjadi hambatan karena saya di rumah kan saya menjadi ikut guru TPQ. Jadi ketika di rumah saya tidak bisa mengerjakan tugas sekolah. Dan ketika saya mengerjakan tugas sekolah harus malam-malam. Sedangkan malam itu saya merasa bahwa ketika malam saya butuh istirahat. Saya ingin mengembalikan energi-energi yang sudah saya keluarkan di siang hari. Sehingga kalau menurut saya pada malam hari ya saya gunakan untuk istirahat. Kemudian pada hambatan yang selanjutnya ketika mengerjakan tugas itu banyak sekali dari teman-teman itu yang bertanya atau mengajak ngobrol. Ketika sedang fokus mengerjakan tugas, mereka mengajak ngobrol sehingga tugas-tugas saya itu jadi tidak cepat terselesaikan. Jadi mulur-mulur akhirnya. Harusnya selesai 1 jam karena diajak ngobrol, saya ikut asik ngobrol dengan teman-teman gitu. Jadi terlalu asik terbawa suasana dengan teman-teman, itu yang menjadi hambatan saya salah satunya. Selain yang sudah diungkapkan tadi, apa ada lagi hambatan yang belum diungkapkan oleh Pak Fatah? Ya tentunya hambatan yang lain itu saya menjadi karena di tempat saya itu wifi sinyal itu agak sulit ya Bu ya. Jadi ketika saya mengerjakan tugas itu kurang maksimal, harus menunggu servernya stabil atau sinyal stabil begitu. Jadi ketika mati lampu ya saya tidak bisa mengerjakan tugas karena sinyal mati. Kemudian ketika sinyal mati atau mati lampu otomatis saya tidak bisa mengerjakan tugas yang lain begitu. Jadi karena tugas-tugas yang saya lakukan itu berhubungan dengan operator, untuk berhubungan dengan online yang harus terkoneksi internet. Kemudian sekarang menjadi bendahara pos juga sistem pelaporannya itu online. Jadi harus ada koneksi jaringan yang terhubung dengan perangkat. Jadi itu yang menjadi hambatan juga. Apalagi ketika di rumah. Ketika saya di rumah ada waktu senggang, pas mati lampu kan itu menyebabkan terhambat jadi ya nganggur begitu. Nah, tadi sudah diungkapkan hambatan atau kendala yang dihadapi ya. Nah, sekarang saya akan bertanya kembali, bagaimana caranya Pak Fatah itu mencari solusi dari sekian hambatan yang sudah Pak Fatah ungkapkan tadi? Solusi yang saya lakukan terkait dengan hambatan-hambatan atau permasalahan yang saya hadapi,
sebetulnya itu yang pertama ini Iya. ya, saya mencoba untuk tadi karena waktu ya, Betul. masalah utama adalah waktu, maka saya mencoba dengan skala prioritas. Mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu dengan rentan waktu yang lebih lama, berarti dan waktu yang lebih singkat, berarti saya harus memprioritaskan tersebut. Dan waktu yang lama saya bisa menunda dengan waktu yang lebih cepat. Seperti kemudian terkait dengan tugas yang banyak tersebut, tentunya saya tidak bisa melakukan sendirian. Saya harus berkolaborasi dengan teman. Biasanya atau saya akan meminta bantuan kepada teman daripada mereka mengajak ngobrol tidak alur ngidul ya, tidak menemukan solusi. Saya akan mencoba untuk mengajak teman saya untuk berkolaborasi terkait dengan tugas yang saya lakukan. Apalagi kan ini tugas sekolah ya, kaitannya dengan sekolah. Saya akan mengajak teman-teman saya untuk membantu saya meringankan tugas-tugas tersebut. Kaitannya dengan internet, memang ini yang menjadi masalah utamanya ya. Saya harus bagaimana caranya saya dapat mendapatkan jangkauan jaringan yang luas ya. Sedangkan saya selama ini mengandalkan wifi, dan wifi pun kadang error dan lain sebagainya. Ketika tugas saya belum terselesaikan, usaha yang akan saya lakukan tentunya saya akan mencari lokasi yang memungkinkan saya dapat mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ya, biasanya memang saya pergi ke daerah yang minim terjadi misalkan mati lampu dan sinyal yang kuat seperti itu. Gitu ya. Nah, terus selanjutnya Pak Fatah, apa rencana Pak Fatah untuk mencapai tujuan yang sudah tadi Pak Fatah ungkapkan dari 1, 2, 3 itu? Rencana yang akan menjadi tujuan saya dalam melakukan hal tersebut tentunya saya akan meminta bantuan teman terlebih dahulu ya terkait dengan tugas ini, supaya tugas ini itu bisa dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi tidak satu orang diberi porsi yang banyak, tetapi setiap orang punya porsi tersendiri dalam menyelesaikan tugas tersebut. Apalagi ini yang sudah tadi saya sampaikan bahwa ini adalah tugas sekolah, dan saya pengennya ya kita kerjakan bersama-sama. Ada punya porsi sendiri-sendiri gitu. Untuk pembimbing ekstra ada sendiri, kemudian tugas ini ada sendiri, dan tugas ini ada sendiri, sehingga tugas-tugas tersebut dapat berjalan dengan lancar, begitu Bu. Dan tindak lanjut yang saya lakukan di kemudian hari yaitu saya ingin bertemu dengan kepala sekolah tentunya, karena kepala sekolah merupakan penentu kebijakan yang ada di sekolah. Ya, dengan sudah saya komunikasi dengan teman, mereka sudah menyetujui, saya barulah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Ketika kepala sekolah mengiyakan, maka saya sudah siap dengan jawaban yang sudah saya siapkan tadi bersama teman-teman. Oh, dia mau. Kan kemarin mindset dari kepala sekolah itu bahwa tidak mampu. Ternyata ketika saya gali bersama teman-teman, mereka mampu gitu Bu. Sehingga itu menjadi kekuatan saya ketika saya berbicara dengan kepala sekolah. Gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Fatah, apakah untuk kurun waktu yang akan Pak Fatah lakukan ini sudah mulai apa belum ya Pak Fatah? Untuk saat ini belum Bu ya. Kemungkinan akan saya mulai kurang lebih 1 minggu ini. Apalagi sekarang itu kita sedang bekerja rapor, dan itu dibebankan kepada saya. Saya merasa pusing sekali ya, harus mengerjakan ini, dan rapor ini harus selesaikan dalam 1 minggu yang mendatang. Jadi skala prioritas sekarang saya adalah rapor ya, kaitannya dengan mengerjakan rapor. Kemarin saya sudah sempat berbicara dengan satu guru. Guru tersebut mau membantu saya untuk melancarkan tugas ini ya, kaitannya dengan rapor. Ya, saya berharap
dengan waktu satu minggu ini Iya. tugas ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu, karena kalau nggak salah itu 1 minggu atau hari Jumat rapat sudah harus dibagikan kepada anak. Gitu ya. Oke. Jadi di sini ada ukuran keberhasilan yang diraih nantinya ya Pak Fatah. Iya. Seperti apa itu Pak Fatah? Ya, Bagaimana ukurannya? Ukuran keberhasilan yang dapat ditentukan, diukur tentunya agar kegiatan ini dapat berhasil. Tentunya ketika hari Jumat rapat Iya. sudah terbagikan. Oh begitu ya. Karena saya merasa bahwa ketika saya mengajarkan sendiri, itu saya tidak mampu kalau hari Jumat harus selesai. Begitu. Jadi ketika nanti saya berkolaborasi dengan teman, saya yakin bahwa pada hari Jumat rapor sudah bisa dibagikan kepada anak. Jadi ada kolaborasi dengan teman dan koordinasi dengan kepala sekolah. Iya. Menarik sekali nih Pak Fatah ya. Percakapannya sungguh luar biasa ini ya Pak Fatah ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Fatah, bagaimana cara Pak Fatah ini mengantisipasi? Itu tadi kan terkait dengan target ya. Itu. Mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada nanti. Seperti yang tadi sudah dipaparkan Pak Fatah itu gangguannya, misalkan target itu tidak tercapai, itu apa yang Pak Fatah lakukan? Ya, tentunya dalam mengantisipasi hal tersebut, saya yang pertama yaitu yang untuk mengatasi hal ini, saya targetnya adalah hari Jumat. Hari Jumat karena sesuai dengan kalender pendidikan, hari Jumat itu sudah dibagikan kepada murid, itu dibagikan kepada murid. Untuk mengantisipasi kegiatan ini biar berhasil, tentunya saya akan bekerja lebih memprioritaskan skala prioritas yang pertama tadi gitu ya. Misalkan berkolaborasi dengan teman, ini tidak berhasil, ya saya akan menambah waktu lebih untuk mengerjakan ini. Ya, karena sebetulnya ini adalah pekerjaan guru, tetapi karena guru tersebut mungkin ada kendala yang tidak bisa diatasi, sehingga menyebabkan saya menjadi penanggung jawab dari rapor tersebut, dari aplikasi rapor tersebut. Karena kemudian juga ini rapor baru ya Bu ya, rapor baru yang memang perlu adaptasi, perlu pemahaman dan sebagainya. Dan antisipasi yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan aplikasi rapor yang terdahulu. Ya, jadi sebetulnya dengan penggunaan aplikasi rapor terdahulu itu masih bisa digunakan. Tetapi karena tahun ajaran sekarang kan berbeda dengan tahun lalu, maka ya tentunya isiannya pun berbeda. Gitu. Jadi antisipasinya dengan menggunakan aplikasi rapor tahun lalu. Gitu ya. Selanjutnya Pak Fatah, apa komitmen yang akan Pak Fatah lakukan terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu dengan bekerja sepenuh hati, penuh tanggung jawab, dan penuh penuh percaya diri saja bahwa tugas tersebut akan selesai tepat waktu. Itu ya, luar biasa Pak Fatah. Oke, dalam menjaga komitmen ini Pak Fatah, siapa saja dan apa yang akan Pak Fatah lakukan untuk menjaga komitmen yang bersama ini tadi ya Pak Fatah ya? Jadi dalam komitmen ini tentunya saya tidak bisa berjalan sendirian. Saya harus berkolaborasi yang akan saya ajak untuk komitmen ini yaitu yang pertama adalah kepala sekolah tentunya, karena sebagai penentu kebijakan di sekolah tentunya kepala sekolah punya peran yang sangat penting ya dalam hal ini. Kemudian guru karena guru juga selaku pelaksana daripada kegiatan ini, rapor ini maka saya akan menjalin komitmen dengan mereka. Tentunya saya tidak terlepas dari tenaga pendidik yang lain seperti perpustakaan, karena mereka itu masih muda dan saya akan memberdayakan teman-teman saya untuk membantu proses pelancaran tugas-tugas tersebut. Kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Biasa, mudah-mudahan nanti ini bisa
terlaksana ya Pak Fatah ya. Amin, amin Bu Ida. Oke, selanjutnya tindak lanjut dari coaching ini Pak Fatah. Wah, tadi Pak Fatah sudah mengungkapkan dengan luar biasa sekali. Nah, ini tentu saja ada tindak lanjut dari pertemuan ini ya Pak Fatah ya. Ya betul Bu Ida ya. Tindak lanjut kita ya besok setelah saya mengimplementasikan ini, setelah saya berkoordinasi, ngobrol dengan teman, selama 1 minggu ini kan tentunya akan ada lagi yang ingin saya ceritakan kepada Bu Ida terkait dengan pencapaian yang sudah saya lakukan selama 1 minggu terakhir ini apa, ya 1 minggu yang akan datang apa, kemudian selain tugas yang ini kan ada tugas-tugas yang lain, nanti akan saya ceritakan kepada Bu Ida karena nanti kan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan beban daripada atau tugas pokok guru atau tupoksi guru, tugas tambahan guru supaya disamaratakan kepada yang lainnya. Ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ida ya. Bisa sekali Pak ya. Fatah dengan senang hati Pak Ya, Fatah. karena saya inginlah ini cepat terselesaikan gitu Bu Ida ya. Nah, apa yang dirasakan Pak Fatah setelah kita melakukan coaching seperti ini Pak Fatah? Ya, dengan bertemu Bu Ida hari ini tentunya saya merasa lega ya karena sudah menemukan tempat untuk bercerita ya, tempat untuk mencurahkan hati ya, isi di hati saya itu unek-unek yang selama ini saya lakukan dan saya pendam itu banyak sekali sebetulnya ya. Alhamdulillah dengan bertemu Bu Ida sekarang ini setidaknya membuat saya lega dan saya menjadi punya solusi terkait dengan permasalahan yang selama ini saya hadapi, menjadi lebih tenang lagi dan menjadi lebih semangat ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan pembicaraan yang lebih hangat lagi Pak Fatah ya. Oke, terima kasih ya ini atas waktunya. Terima kasih sekali Bu Ida sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya. Ya, jangan bosan-bosan ya Bu Ida ya. Insya Allah tidak Pak Fatah. Sampai ketemu di kesempatan yang lain Pak Fatah ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya amati, saya konsultasi, memang luar biasa Bu Ida. Tapi setelahnya saya mau sedikit bertanya ya sama Bu Ida ya. Silakan Bu. Tadi Bu Ida sudah menjawab sudah kepada Pak Fatah apa yang sudah dilakukan pada saat tadi coaching, indikator tercapaian apa pengembangan yang diinginkan. Tadi saya merasakan bahwa untuk coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Fatah itu mengalir sesuai dengan alurnya, yaitu Tirta. Sudah mengalir sekali. Pak Fatah juga sudah mulai mengembangkan potensinya, jadi saking asiknya begitu ya. Alhamdulillah tadi tergali potensinya dan saya berusaha untuk memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Fatah juga semakin tergali lebih dalam dan lebih dalam, sehingga dengan tidak langsung Pak Fatah ini bisa menemukan solusi dari apa permasalahan yang telah dihadapinya. Begitu Bu. Dari hasil catatan saya ya dan Bu Ida sudah ternyata memang coaching hari ini luar biasa dan menarik sekali. Saya amati dari awal sampai tadi penutupan dan sekarang saya juga menyampaikan bahwa benar sekali apa yang disampaikan Bu Ida itu memang pertanyaan yang sekali dan berbobot sekali Bu Ida. Dan ini sesuai dengan alur kita dan dengan apa yang dirasakan dan sesuai dengan rasa yang disampaikan tadi di awal. Tidak kompetensi dan indikatornya sudah tercapai. Nah, tidak saya mau tanya lagi ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi coaching yang baru saja dilakukan? Tentu Bumi, karena saya tadi sudah berusaha untuk memaparkan satu kompetensi, tentunya kompetensi yang lain saya ingin mengembangkannya, yaitu diantaranya saya bisa mendengarkan secara aktif, ya, terus saya bisa hadir secara penuh, jadi saya bisa tetap fokus kepada coaching tersebut sehingga
saya juga bisa nanti secara tidak langsung memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga saya inginnya itu tetap aktif begitu ya Bu Umi. Kadang kan kalau kita sedang coaching itu kadang kesabaran kita kan wah ini akan muncul dan mungkin kita akan berusaha untuk menjas, melabeli dan sebagainya kepada coaching. Tapi inilah yang mau saya kembangkan kompetensi ini Bu Umi, yang ingin saya kembangkan supaya saya juga bisa menggali lebih dalam lagi kepada coaching. Luar biasa ya Bu, gitu ya. Sudah berjalan sesuai dengan alurnya dan mudah-mudahan nanti kompetensi yang selanjutnya akan tercapai sesuai dengan keinginan Bu Ida. Amin, terima kasih. Terima kasih nih waktunya Bu Umi. Iya, sama-sama.